20 ruas kurang lebih jalan provinsi yang tidak diperbaiki kita ambil alih. Kita perbaiki melalui APBD kota karena tidak diperbaiki oleh provinsi. Satu-satunya kota tidak punya TPA dan kota dikepung oleh sampah Bengkulu. Harusnya itu kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup Pak Adi menjadi wali kota, Pak. Bro, masalah sang kakak yang menteri kehutanan, sekarang menteri perdagangan, dulu menteri kehutanan, adiknya wali kota Bengkulu, sekarang mencalonkan diri menjadi calon gubernur Bengkulu dan diseret-seret oleh petahana Rohidin. Nah bro, saya langsung bertemu dengan orang yang bersangkutan. Apa katanya tentang TPA, tentang lingkungan hidup? Oke, kita dengarkan. Pak Helmi, ada sedikit Pak Helmi. Saya mau counter pernyataan politisi kita yang cukup terkenal itu tentang TPA di Bengkulu, katanya zaman Pak Helmi Hasan nggak nambah-nambah. Itu gimana? Ya TPA kita itu alhamdulillah sudah ada. Dan sudah ada kadis yang komentar soal itu. Gitu. Dan kalau soal menteri kehutanan itu kan tidak ngurus YLH. Menteri Kehutanan di zaman dulu itu nggak gabung dengan Menteri LH. Baru zaman sekarang kementerian itu digabung, Kementerian Kehutanan dan LH. Kementerian Kehutanan zaman dulu sudah bantu kita. Apa bentuknya? Kita punya taman remaja. Taman remaja itu isinya satwanya itu semen. Ada gajah terbuat dari semen, ya. Ada jerapah terbuat dari semen. Waktu itu Kementerian Kehutanan meminta Taman Safari untuk membangun taman remaja itu menjadi taman satwa yang bagus. Sudah ada desainnya. Tempatnya bukan hanya untuk hewan tapi tempat tongkrongan. Dan Taman Safari datang langsung waktu itu sudah menyiapkan untuk kemudian datangkan hewan-hewan dari Afrika dari mana-mana. Cuma terkendala lahan itu bukan punya kota, punya provinsi. Nah kita sudah minta agar provinsi berikan lahan itu minimal pinjam pakai tapi nggak dikasih. Akhirnya rencana itu jadi batal dan itu kewenangan Kementerian Kehutanan. Bisa dibantu. Tapi kalau TPA itu nggak ada urusan dengan Kementerian Kehutanan, urusannya dengan Kementerian LH, Lingkungan Hidup. Kalau sekarang digabung Kementerian Kehutanan dan LH, sekarang digabung. Dulu itu dipisah, tidak bergabung. Nah TPA kita sudah ada, kita bahkan beli lahan baru untuk perluasan TPA kita. Boleh dilihat dan itu yang berkompetensi menjawab tentu bidang pertamanan dan LH kita. Oke, terima kasih. Kadang-kadang kita mau counterkan dapat referensi langsung yang bersangkutan enak. Ya sekarang ini yang paling penting itu bukan mengkonter, tetapi yang terpenting amanah itu diberikan kita itu apa janji kita sudah tertunai belum di APBD kita. Saya ini diberikan amanah wali kota, punya tanggung jawab APBD kota. Sekarang janji kamu itu tertuang nggak di APBD kota? Kira-kira gitu loh. Saya menjadi apalagi misalkan saya menjadi posisi apa, begitu kan? Diberikan amanah, beri tanggung jawab anggaran. Nah anggaran tadi dikemanakan? Itu yang kemudian menurut saya itu yang paling pas. Kalau kewenangan orang, kemudian kita klaim, rasanya kurang pas. Yang harus kita klaim, yang harus kita ceritakan kewenangan kita ini. Saya wali kota, diberikan kewenangan APBD kota namanya. Sekarang APBD kota itu sebagian besar anggarannya dikemanakan? Maka saya jawab, sebagian besar anggarannya digelontorkan ke infrastruktur jalan. Maka jalan-jalan di kota Bengkulu itu sebagian besar sudah mulus. Bahkan 20 ruas kurang lebih jalan provinsi yang tidak diperbaiki kita ambil alih. Kita perbaiki melalui APBD kota karena tidak diperbaiki oleh provinsi. Boleh tidak begitu? Kenapa tidak boleh? Boleh-boleh saja, itu duit rakyat kok. Duit rakyat. Sehingga ketika itu digunakan untuk rakyat, boleh-boleh saja, tidak ada persoalan. Begitupun misalkan kemana APBD kota selanjutnya. Kita juga membuat program-program seperti dulu di kota Bengkulu nggak ada rumah sakit. Kota Bengkulu kan ibu kota provinsi. Tanah kelahiran ibu negara pertama kali yang menjadi sangsaka merah putih, suaminya presiden, anaknya presiden, cucunya ketua DPR. Tapi rumah sakit nggak ada di tanah kelahiran ibu negara. Maka alhamdulillah ketika diberikan amanah sebagai wali kota, sekarang kota Bengkulu punya 2 rumah sakit terbaik di dunia. Pertama Rumah Sakit Harapan dan Doa, yang kedua Rumah Sakit Tinogalo, satu-satunya yang ada di dunia ini, rumah sakit yang memuliakan wanita adanya di kota Bengkulu. Namanya Rumah Sakit Tinogalo. Kecek siapa terbaik di dunia? Ya kecek saya.
Dia baca ke cara flash. Ya lah. Kamu rata itu penjajah. Rapres hidupnya di abad lain. Malah rapat lain. Lah kenapa rumah sakit harapan dan doa terbaik di dunia? Karena rumah sakit harapan dan doa itu orang miskin ketika datang selain gratis dapat servis senyum yang manis. Satpamnya senyum, dokternya senyum, perawatnya senyum. Kebanyakan rata-rata rumah sakit kalau datang orang miskin berobat, apa yang terjadi? Cemberut. Cemberut. Sakitnya belum tentu sembuh, pasnya balik tambah sakit. Sakit apa? Sakit hati dia. Dia. Nah di rumah sakit harapan dan doa itu, ketika pasien yang miskin sudah sembuh, nggak boleh pulang sebelum di salon gratis. Aduh salon, krembat gratis, Waduh. pedikur medikur gratis, massage gratis, facial gratis. Tapi dia miskin. Coba bayangkan, satu hari saya kunjungan ke sana ada ibu-ibu yang tangannya masih diinfus, rambutnya penuh sampo, wajahnya nggak kelihatan, matanya nggak kelihatan karena ada irisan timun. Ada yang sibuk membersihkan tangannya, maset namanya. Ada yang sibuk membersihkan kuku kaki, kuku tangannya, pedikur namanya. Saya tanya, Bu, macam mana rasanya, Bu? Alhamdulillah, Pak. Saya datang ke rumah sakit ini, ya Allah, Pak. Satpam senyum, semua senyum. Sudah saya sehat, tidak perlu bayar. Sudah sehat, tidak boleh balik, harus masuk salon. Terus macam mana, Bu, perasaan Ibu? Anak kandung saya saja, Pak, belum pernah bersihkan rambut saya. Anak kandung saya saja, Pak, belum pernah bersihkan kuku kaki saya. Tapi di rumah sakit ini, Pak, dokter perawatnya berebut, Pak, membersihkan kuku kaki kuku tangan saya. Ibu bahagia. Itu tujuan pemerintah. Jadi tujuan pemerintah ini menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat. Hari ini kita lupa. Dikasih jabatan, dikasih amanah, dikasih uang, dikasih mobil dinas, dikasih rumah dinas, dikasih semua sama rakyat. Giliran rakyat minta tolong, cak pengemis. Kan aneh gitu. Aneh kalau menurut saya. Rakyat ngasih kita duit bulanan, rakyat nggak ada duit bulanan. Rakyat ngasih kita baju dinas, ngasih rumah dinas, ngasih perjalanan, ngasih banyak betul. Datang rakyat minta tolong. Ya kita makan dulu ya. Oke, terus Kamu Pak. ada makan? Ya, bagus. Lanjut Pak. Ini calon ketua DPD baru nanti Pak. Amin.